Saya mendapat dokumen surat undangan dari Robito Alawiyah yang tertuju kepada Sayyid Zulfikar. Saya mengkajinya, membaca, dan teman-teman juga nampaknya sudah melihat undangan tersebut di YouTube dan bagaimana Kiai Imad merespon undangan tersebut di YouTube Gus Aziz Jazuli. Saya agak telat meresponnya ya, karena ada acara. Nah, saya mengkajinya ya. Saya melihat beberapa catatan, tapi ini pada intinya undangan diskusi dari Robito Alawiyah ini bukan sebuah artikulasi kejujuran, melainkan sebuah artikulasi kelicikan, artikulasi pikiran yang licik. Alih-alih menyikapi polemik nasab ini dengan artikulasi yang jujur, yang ilmiah, dengan wajar, sebagaimana jika berdialog, mereka menanggapi polemik nasab ini dengan artikulasi-artikulasi kelicikan. Yang pertama, catatan saya dari surat ini adalah surat ini hegemonik, sok berkuasa. Nampak terlihat dari penulisan nama Sayyid Zulfikar hanya ditulis Zulfikar saja. Yang kedua, dari penentuan tanggal. Tanggal itu ditentukan secara sepihak oleh Robito Alawiyah tanpa konfirmasi jadwal dulu kepada para undangan, bisa atau tidak pada tanggal tersebut. Tanpa konfirmasi, mereka langsung mengumumkan di ruang publik dengan desain media yang bombastis. Jadi sudah terencana begitu dan digembar-gemborkan, diglorifikasi. Ini taktik licik Robito Alawiyah untuk bikin framing tandingan pasca podcast dari Bang Haji Roma Irama. Narasi yang ingin dibangun sama seperti di debat Banten 2023, yaitu diundang tapi tidak hadir atau kabur. 3. Kalau etikat klan Habib Alwi ini jujur, harusnya kan komunikasi yang enak. Tanya ke yang diundang, bisanya tanggal berapa hadir. Kita nyocokin jadwal, saling nyocokin jadwal antara RA, klan Habib Alwi, budak-budaknya itu dengan para undangan, dengan Kiai Imad, Dr. Sugeng, Zaid Zulfikar, Profesor Menahem Ali, dan lain sebagainya. Nah, pada kasus ini itu enggak begitu. Mereka langsung pengumuman di publik, langsung nentuin tanggal sendiri seenaknya. Plus yang paling kentara liciknya adalah format acara, yaitu di kandang Robito Alawiyah sendiri, kemudian acaranya tertutup, tidak untuk umum, tapi live di Nabawi TV secara sepihak begitu. Itu kan cara mereka untuk menentukan frame dan memotong video untuk keuntungan mereka sendiri. Polanya sama kayak di debat Banten 2023. Kalau itikatnya jujur ya, acara itu akan diselenggarakan di tempat netral dan berbobot akademik. Diselenggarakan terbuka untuk umum, boleh direkam dan disiarkan oleh siapa saja. Kecenderungan Robito Alawiyah, klan Habib Alwi dan budak-budaknya itu sukanya itu tertutup-tutup. Sukanya itu tertutup, sembunyi-sembunyi. Teman-teman bisa kembali mengingat bagaimana Buya Kurtubi itu di debat Banten 2023 itu mengucapkan kalimat, ayo kita diskusi tertutup, empat mata atau begitu ya istilahnya ya, kalau nggak salah ya. Tapi intinya tertutup, kita saling enak bagaimana. Loh kok sukanya tertutup gitu. Dari situ kita tahu bahwa klan Habib Ba'alwi dan budak-budaknya itu licik. Mereka sibuk membela nasabnya dengan jalur pembentukan framing-framing media, bukan dengan data dan keilmuan. Selanjutnya, poin keempat, tanda tangan surat undangan tersebut tidak ditandatangani oleh Taufik Assegaf, hanya tanda tangan panitia. Dari konstruksi yang tadi itu, kemudian dari ketiadaan tanda tangan ini, itu kita bisa melihat bahwa ini merupakan taktik licik untuk berkelit, bikin framing, menang, sementara musuh menyerah dan kalah.
Tetapi kalau kalah atau ada keributan, persekusi, atau bahkan mungkin pembunuhan ya, maka nanti Robito Alawiyah akan memiliki ruang berkelit untuk berkata atau menyatakan sikap bahwa itu bukan acara resmi Robito Alawiyah karena tidak ditandatangani oleh Ketua RA. Atau nanti bagaimana berkelitnya itu pada skup-skup seperti itu. Yang kelima, jika ditinjau dari tanggal acara, yaitu ditentukan secara sepihak tanggal 8 September 2024, tanggal ini berdekatan dengan acara seminar internasional di UIN Wali Songo, Semarang, yaitu tanggal 10 September 2024, yang akan menghadirkan Kiai Imad. Rumel Abbas pun juga diundang. Tapi kemudian Rumel Abbas menyatakan tidak siap hadir atau tidak bisa hadir karena keluar negeri atau entah alasan lainnya. Jadi penetapan tanggal 8 September 2024 itu untuk mensabotase tanggal acara di 10 September 2024 di UIN Wali Songo, Semarang. Nah, pola-pola sabotase semacam ini itu bisa kita lihat sudah lama saya identifikasi sejak tahun 2023. Itu saya lihat itu polanya begitu sejak ada rencana pengajian atau ceramah di Madura yang akan mengundang Kiai Imad, Gus Fuad, KRT Faki, dan Tubagus Mogi, empat serangkai itu di Madura. Kemudian di situ dibatalkan karena ada surat kaleng yang mengatasnamakan kiai-kiai Semadura menolak begitu. Itu yang pertama. Dari situ kita saya lihat itu sebagai sebuah reaksi yang normal dalam dinamika sosial begitu ya. Tapi kemudian yang berikutnya itu acara Kiai Imad di Pasuruan. Kalau tidak salah ingat, di Pasuruan itu pada saat itu juga Kiai Ali Badri yang memfasilitasi diskusi antara Kiai Imad dan Taufik Assegaf. Tapi Taufik Assegaf tidak bisa hadir, tidak siap hadir, atau tidak mau hadir. Kemudian Kiai Imad yang berceramah di pondok pesantren itu, yang beliau berceramah tentang rampok kota, rampok sejarah, dan lain sebagainya itu. Di acara tersebut, pada tanggal dan waktu yang berdekatan atau sama, dan lokasinya sama di Pasuruan, tiba-tiba Robito Alawiyah itu bikin rapat kerja nasional di tanggal yang sama atau tanggal yang berdekatan, di lokasi yang tidak terlalu jauh atau bisa dikatakan sama dengan acara Kiai Imad tersebut. Teman-teman bisa cross check lagi ke 2023 di acara Pasuruan tersebut, bahwa setelah atau sebelum acara rapat nasional Robito Alawiyah itu, rombongan klan Habib Alwi dan budak-budaknya itu ditolak untuk berziarah ke makam Mbah siapa itu ya, saya lupa nama beliau, tapi beliau Mbah itu adalah leluhur dari kiai dan masyarakat sekitar situ. Nah, itu ditolak klan Habib Alwi itu. Nah, dari situ kan itu acara yang diselenggarakan RA dengan nama Rapat Kerja Nasional RA itu adalah untuk mensabotase acara Kiai Imad itu. Kemudian yang contoh berikutnya adalah jadwal seminar di UIN Syarif Hidayatullah pada tanggal 26 Agustus 2023 di Jakarta. Waktu itu, acara itu sudah diumumkan 1-2 bulan sebelumnya. Saya tahu acara itu dari podcast Gus Fuad bersama KRT Faki dan Dr. Sugeng. Di situ beliau secara cepat mengatakan, ya nanti kita tanggal sekian akan bikin seminar di Jakarta di UIN Syarif Hidayatullah. Jadi di podcast itu pada saat podcast itu belum ada itu
acara debat Banten 2023. Rencana acara debat Banten 2023 itu belum ada. Tapi dari pihak Kiai Imad, Gus Fuad, dan kawan-kawan itu sudah ada acara seminar tanggal 26 Agustus 2023. Nah, tiba-tiba klan Habib Alwi bikin acara di tanggal yang sama yang merusak schedule seminar UIN Syarif Hidayatullah itu, yaitu pada tanggal 25 sampai 27 Agustus 2023 yang mengundang Kiai Imad dan kawan-kawan untuk debat atau berdiskusi yang kemudian kita kenal dengan nama Debat Banten 2023 itu. Nah, itu hanya sekedar 2 atau 3 sampel saja. Nanti kita bisa rekap itu untuk melihat pola-pola bagaimana mereka mensabotase acara-acara dari pihak Kiai Imad dan kawan-kawan. Nah, yang setelahnya kita ketahui bahwa rekaman dari Debat Banten itu memproduksi ragam framing yang menguntungkan pihak klan Habib Alwi dan budak-budaknya untuk membunuh karakter Kiai Imad dan kawan-kawan serta membangun atau menggiring opini publik bahwa Kiai Imad itu dan kawan-kawan itu kabur dan lain sebagainya. Padahal di acara itu ya Dr. Sugeng juga tidak datang karena tidak jadi dijemput dengan alasan uang panitia sudah habis. Nah, itu panjang lagi itu nanti ceritanya. Kemudian Profesor Dr. Menahem Ali juga tidak datang pada waktu itu dengan alasannya sendiri yang bisa teman-teman lihat di video beliau. Dan RA pun kan tidak datang juga, tapi personilnya datang. Itu skema-skema kelicikan seperti itu. Itu bisa kita lihat lah begitu. Nanti kita rekap-rekap aja. Nah, yang begini-begini itu sudah saya tuliskan di RMI NU Banten dengan judul Metode Nabi Daud dan Metode Nabi Sulaiman bersepakat bulat sempurna menyatakan klan Habib Alwi mustahil keturunan Nabi Muhammad SAW. Di situ saya menjelaskan metode Nabi Daud dan metode Nabi Sulaiman serta perbedaan antara keduanya dan bagaimana keduanya berinteraksi. Kedua metode itu berinteraksi. Di metode Nabi Daud itu menggunakan direct evidence, Nabi Sulaiman menggunakan indirect evidence. Nah, di indirect evidence itu saya menjelaskan beberapa rumusan-rumusan. Di indirect evidence metode Nabi Sulaiman itu saya menjelaskan beberapa rumusan-rumusan yang matematis untuk menguji suatu perilaku manusia, kemudian menangkap makna atau nilai dari sisi internal atau psikologis dimensi internal manusia. Ada apa sebenarnya dari perilaku tersebut, dan dari penilaian pembacaan perilaku itu kita bisa tahu kualitas seseorang atau apa maksud dari seseorang itu atau kebenaran apa yang ia sebenarnya miliki di alam bawah sadarnya. Bisa teman-teman baca ulang itu untuk membaca berbagai keputusan-keputusan perilaku dari klan Habib Alwi dan para budak-budaknya itu. Sebenarnya ini kan kalau kalau kita perhatikan itu klan Habib Alwi itu sudah gagal sejak awal mula itu. Dari kita lihat dari tinjau dari behaviornya itu sudah gagal dari sejak mula. Tapi itu bagi orang yang mau berpikir, kalau bagi orang yang sekedar taklid buta atau berkeyakinan tanpa berdasar data, fakta dan realitas ya repot memang, ya, sulit. Makanya saya tawarkan dan menyampaikan metode Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dan metode Nabi Sulaiman itu. Begitu tanggapan saya mengenai undangan dari Robito Alawiyah. Kalau mau betul-betul jujur, gentle begitu ya, punya data gitu, harusnya itu ya datang ke podcast Bang Haji Roma Irama itu satu. Itu sebuah kesempatan emas. Itu juga sudah saya tuliskan juga tentang penolakan Robito Alawiyah atau Taufik Assegaf untuk datang ke podcast Bang Haji Roma Irama.
Kemudian Rizik Syihab juga menolak untuk datang hadir ke podcast Roma Irama dan lain sebagainya itu ya. Itu sudah saya tuliskan juga di situ. Nah, kalau jujur, kalau mau apa ya, enak-enak gitu lah, enak-enakan jujur begitu. Ya bikin acara terbuka umum di tempat netral yang berbobot akademis disaksikan oleh umum, oleh para profesor, oleh para doktor, dan siapa saja boleh meliput, boleh menyiarkannya, bukan dengan tertutup, undangan tertutup, tapi hanya dirinya sendiri yang menyiarkan, yang memiliki akses untuk menyiarkan. Itu dari situ kita tahu itu sebuah artikulasi kelicikan, bukan sebuah artikulasi dari sebuah hati dan pikiran yang berbasis kejujuran dan gentlemanship. Begitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.